Jujur gue secara pribadi senang banget sih, karena seperti yang kita tahu ya, bahwa akhir-akhir ini itu banyak banget brand yang berlomba-lomba nih untuk merilis handphone terbaik di range harga 2 jutaan guys. Tapi yang nggak gue sangka-sangka guys, ternyata si Vivo ini juga berani loh bersaing buat ngerilis handphone dengan range harga 2,5 jutaan guys. Dibekali dengan pengecasan cepat ya, 44 watt flash charge nih dengan baterai 5000 mAh, punya konfigurasi memori 6GB plus 6GB extended RAM dengan storage 128GB. Looks-nya nih mewah banget cuy, cast dynamic design dari Vivo, punya 50 megapiksel main kamera, layarnya lapang, 6,64 inci Full HD Plus Sunlight display, sampai diperkuat dengan chipset gaming yang cukup powerful loh, yaitu MediaTek Helio G85. Kenal ini brother, Vivo Y27 4G. Jujur nih ya guys, pas pertama kali ini handphone datang ke kantornya Pricebook dan gue tahu ternyata harganya 2,5 jutaan, gue rada sedikit skeptik. Karena memang sepengalaman gue nih ya, biasanya Vivo tuh kalau ngeluarin handphone dengan range harga 2 juta sampai 2,5 jutaan, itu gue ngerasa performanya agak kurang sebenarnya. Tapi kalau soal desain, jujur gue harus ngakuin sih, kalau Vivo itu selalu bisa ngasih desain mewah yang mereka sebut sebagai dynamic design. Apalagi nih untuk varian Vivo Y27 4G ini guys. Di kedua lensa kameranya kalau misalnya lo lihat nih dilapisin sama dual ring design berwarna emas ya, yang ngebikin looks-nya tuh lebih mewah deh buat handphone di kelas 2,5 jutaan. By the way, untuk unit yang gue pegang sekarang nih ya, ini varian warnanya adalah burgundy black, yang menurut gue sih cukup unik ya warnanya. Finishing warnanya tuh pakai crystalline matte finishing gitu guys, yang diklaim nih bisa tahan goresan dan juga tahan kotor nih karena sidik jari, sehingga bikin desainnya tuh makin cantik dan tahan lama pastinya. Uniknya nih guys, khusus warna burgundy black ini menurut gue ya, kalau dibilang hitam banget sih enggak. Malah kayak ada unsur-unsur warna ungu gelapnya gitu loh guys, keren. Tapi kalau misalkan lu kurang suka sama varian warna yang agak gelap, ini slow aja bro, karena Vivo juga ngasih opsi satu lagi nih, yaitu warna sea blue, yang warnanya ini terang banget. Terus kalau kita lihat secara detail nih ya, di bagian bawah Vivo Y27 ini terdapat grill speaker bro, kemudian ada port USB Type-C, ada mikrofon dan juga port jack audio 3,5 mili. Pindah ke sisi kanan, di mana di sini kosong ya, polosan, nggak ada apa-apa. Terus di bagian kiri cuma ada tombol volume up and down yang berdampingan sama tombol power yang sekaligus juga nih jadi fingerprint scanner. Dan di atas terdapat SIM tray ya, bertipe dedicated nih. Satu poin yang mungkin bisa diimprove dari sisi desainnya nih menurut gua, cuman dari sisi tampilan layarnya aja sih. Yang mana ini masih pakai Pony water drop bro. Tapi mengingat handphone Vivo ini memang di range harga 2 jutaan ya, semua desain tuh kayak gini aja bro. Dan secara fungsi masih nggak mengganggu lah, terutama resolusi layarnya nih, yang udah di-upgrade jadi Full HD+. Gue jadi sama sekali nggak bisa komplain lah masalah desainnya. Apalagi nih, Vivo udah ngasih perlindungan IP54, Dust and Splash Waterproof, jadi makin nggak bisa komplain sih gue. Dari desain kita moving ke kamera guys, yang mana Vivo Y27 ini ngebawa setup dual kamera di bagian belakangnya ya, dengan lensa utama 50 megapiksel nih yang didampingin sama 2 megapiksel lensa bokeh. Sementara buat kamera depannya ini beresolusi 8 megapiksel guys. Buat performa fotografinya sendiri nih ya, di sini gue udah cobain ngambil beberapa sampling foto guys di berbagai macam kondisi. Dan hasilnya nih, menurut gue untuk Vivo Y27 ini masih ngasih kualitas foto yang warnanya tuh cukup vibrant ya guys, dengan detail yang juga masih cukup oke lah menurut gue. Cuman ya yang perlu sedikit diperhatiin brody, supaya hasil fotonya tuh maksimal ya, pastiin pencahayaan di sekitar lo tuh memadai menurut gua. Terutama nih kalau misalkan lo ngambil foto di dalam ruangan bro. Tapi kalau misalkan lo mau gampang nih ya, udah pasti hasilnya oke, gua saranin mending lo ambil fotonya tuh di kondisi outdoor deh, dengan manfaatin pencahayaan dari matahari pastinya coy. Terus kalau hasil foto di kondisi malamnya, bagaimana nih bang? Nah kalau soal foto malamnya nih guys, di sini lo bisa manfaatin night mode-nya ya, buat sedikit ngebantu kualitas hasil fotonya nih, supaya tuh hasilnya lebih baik. Sementara kalau kita lihat soal perekaman videonya nih ya, Vivo Y27 ini mampu merekam video di resolusi maksimal tuh 1080 pixel 30 fps di kamera depannya nih, ataupun kamera belakangnya tuh sama. Cuma ya buat lo yang suka ngerekam video pakai kamera handphone, menurut gua nih, lo tetap butuh banget gimbal eksternal bro. Hal ini karena meskipun fitur stabilisasinya tuh diaktifin, hasil perekaman videonya tuh menurut gua masih belum terlalu stabil bro. Balik lagi nih ke masalah keraguan gue ya terkait performa seperti yang gue bilang di awal. Dan ternyata hal tersebut hilang bro pada saat gue nyobain secara langsung handphone ini buat kebutuhan sehari-hari gue. Mulai dari browsing di internet, kemudian baca-baca artikel, sampai scrolling-scrolling TikTok. Semua tuh masih aman dan bisa dihandle dengan nyaman di handphone ini.
Sebagai contoh nih ya, untuk main game Mobile Legends, Vivo Y27 ini bisa dipakai main di settingan grafis dan refresh rate high. Nah, selama gue main di settingan ini pun, gue sama sekali nggak nemuin masalah guys. Gambarnya pun terrender dengan baik, terus nggak ada patah-patah sama sekali. Nah, FPS-nya pun ini pas gue cek ya, meskipun ya agak naik turun, tapi kisarannya tuh di angka 46 sampai 61 FPS. Pindah ke PUBG Mobile, yang mana di sini gue main di settingan HD High atau Smooth Ultra. Nah, untuk pengetesan gaming kali ini bro, gue pakai settingan yang Smooth Ultra. Karena nih ya, memang menurut gue untuk game FPS kayak gini, lebih enak tuh buat mentingin frame rate dibandingkan tampilan grafisnya. Overall, pas gue main pun ini lancar-lancar aja bro, nggak ada kendala sama sekali. Dan gue pun masih bisa dapetin rata-rata di angka 39,5 FPS lah. Ya meskipun terkadang masih suka drop nih ke angka 30 FPS. Lanjut lagi brodi ke game yang sedikit lebih berat dari keduanya, yaitu Call of Duty Mobile. Dan hasilnya nih ya, meskipun kita di sini cuma bisa mainin di settingan maksimal medium high, tapi performanya tuh tetap bisa gue bilang lancar lah. Di sini bahkan gue pakai main di dua skenario ya, dimana awal-awal nih gue coba mainin di settingan yang low medium, dan hasilnya di sini terlihat kalau handphone itu masih cukup stabil ya, di angka 30 FPS. Terus nih ya, pas gue coba naikin settingannya ke maksimal medium high, hasil yang gue dapat juga di kisaran 40 FPS nih, dengan sesekali turun di angka 30 FPS. Nah, karena performa gamingnya menurut gue tuh masih lancar banget ya, gue iseng nih coba lagi main game paling berat yaitu Genshin Impact. Dan hasilnya ini bisa dibilang cukup playable bro, tapi cukup di settingan grafis defaultnya aja, yaitu lowest 30 fps. Itu pun pas gue coba main, gue cuma bisa main di rata-rata 23 fps dengan kondisi terkadang bisa sampai peaknya tuh di angka 29 fps. Dan kadang sesekali juga bisa drop loh sedikit ke angka 12 fps. Jadi guys, kesimpulannya ya, jujur li, I agak kaget gitu ya sama performa dari Vivo Y27 ini guys. Karena meskipun dia pakai chipset gaming yang lawas, MediaTek Helio G85, kemudian RAM-nya ini 6GB plus 6GB extended RAM dan internal storage 128GB, yang awalnya gue rada-rada skeptik sama performanya, ternyata pada saat gue mainin game masih stabil loh bro. Tapi dengan catatan ya, kalau selama gue pakai main game, itu gue selalu mengaktifkan fitur Ultra Game Mode yang bisa langsung diakses dengan cara swipe dari sisi layarnya nih bro. Poin lain yang baru banget gue tahu nih dari pihak Vivo, ternyata faktor yang mendukung performa ini datang dari fitur Memory Booster yang disematkan di Vivo Y27 4G ini guys, yang mampu lebih mengefisiensi kinerja sistem RAM di bagian backgroundnya, dan mampu save space nih up to 500MB. Performa gaming yang cukup oke tadi juga ditopang sama baterai yang punya kapasitas 5000 mAh ya guys, yang masih tergolong awet banget nih. Meskipun chipset MediaTek Helio G85 ini pakai fabrikasinya tuh cuman 12 nanometer aja. Terbukti nih dengan pihak Vivo tuh berani mengklaim bahwa baterainya ini bisa dipakai buat main game selama 6 jam non-stop loh. Terus kalau misalkan baterainya habis pun, lu nggak perlu khawatir ya guys, karena Vivo dengan sangat baik hati nih memberikan salah satu kepala charger berkemampuan charging tercepat di range harga 2 jutaan, yaitu 44 watt flash charge bro, yang diklaim bisa ngisi baterai dari 0 sampai 30% cuman dalam waktu 15 menit aja. Sementara buat ngecas dari 5 sampai 100% ya, pengalaman gue sih makan waktu kurang lebih sejam 8 menit lah. By the way, buat lo semua yang masih ragu nih dengan kemampuan charging cepat, apakah bisa bikin baterai jadi cepat rusak apa kagak? Jawabannya adalah enggak brody, karena Vivo juga menyematkan fitur Nighttime and 24 Dimension Security Charging Protection yang selain ngecasnya cepat, tapi proses pengecasannya juga tetap aman nih pastinya. Vivo Y27 membawa layar IPS LCD ya, berukuran 6,64 inci sunlight display dengan tingkat kecerahan 600 nits, yang masih oke banget nih tentunya walaupun dipakai di kondisi cerah karena sinar matahari. Resolusinya juga sudah Full HD+, kemudian ada DCI-P3 Color Gamut dengan screen to body ratio mencapai 90,89%. Baiklah brody, setelah tadi kita bahas beberapa kelebihan dari segi desain dan juga performa, ternyata gue menemukan beberapa poin nih. Kenapa si Vivo Y27 ini guys dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau menurut gue. Salah satu faktornya adalah karena refresh rate layar dari Vivo Y27 ini guys, itu masih standar di angka 60Hz aja. Nah, faktor lain juga nih yang gue temuin adalah fitur NFC Multifunctions yang biasanya selalu melekat di semua lini handphone Vivo. Sayangnya guys, kali ini tuh absen di Vivo Y27 yang 4G punya. Jadi intinya nih brody, dengan harga 2.499.000 buat varian 6/128GB-nya, menurut lu worth it apa enggak nih? Kalau menurut gua, secara pribadi, ya masih cukup worth it lah. Alasannya sih simpel banget ya, jelas bukan karena spesifikasi yang dibawa, melainkan user experience yang gue dapat selama pakai Vivo Y27 ini, jujur melebihi ekspektasi gua guys. Mulai dari dynamic design yang mewah, kemudian kameranya oke ya, performa gamingnya yang tergolong cukup impresif, hingga pengecasan cepat yang udah punya 44 watt flash charge dengan baterai 5000 mAh.
So buat lo semua yang memang tidak mementingkan banget refresh rate layar gitu ya guys, kemudian lo jarang buat top up uang elektronik di handphone, gue rasa Vivo Y27 4G ini bisa banget lah jadi pilihan terbaik buat kalian takis bro. Jarang loh kalau kita lihat-lihat nih ya, Vivo ngasih performa yang cukup oke di range harga yang cuma 2,5 jutaan guys. Tapi nih ya, kalau emang lo orang yang butuh banget sama yang namanya NFC guys, lo mungkin bisa spend budget lebih dikit lah 500 ribu buat upgrade ke Vivo Y27 yang 5G punya. Nah di next video ini gue juga bakal bahas secara detail. Nah buat lo semua yang udah hakul yakin ya pengen ngetakis Vivo Y27 ini, lo bisa beli per hari ini guys untuk Vivo Y27 yang 4G dan juga yang 5G punya. Dan yang lebih mantapnya lagi nih ya, di setiap pembelian Vivo Y27 series ini, lo tuh bakalan dapetin SIM card prabayar dari Telkomsel bro. Dengan paket bundling max secara gratis, dimana lo bisa dapetin kuota up to 21 GB per bulan nih, dengan harga cuma 40 ribuan aja. Paket ini bisa lo dapetin langsung ya melalui aplikasi My Telkomsel atau lo bisa langsung dial aja nih di bintang 363 bintang 23 pagar. Tapi nih dengan syarat dan ketentuan berlaku brother. Bewok pamit. Assalamualaikum bro.